Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kelompok kami mepresentasikan mobil listrik Wuling RV yang beranggota Islahuddin Muti dan saya sendiri Muhammad Farul Rahman. Berikut PPT yang ingin kami tampilkan. Mobil listrik adalah kendaraan yang sepenuhnya atau sebagiannya digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterai. Baterainya dapat diisi ulang. Mobil listrik praktis pertama diproduksi tahun 1880-an. Mobil ini sangat populer di akhir abad ke-19 dan abad ke-20. Mobil listrik Wuling RF. Wuling RF merupakan mobil listrik berbasis baterai yang diperkenalkan tahun 2002. Model ini menjadi model ketiga dari Wuling. Awal konsep pengembangan. Mobil listrik Wuling RF merupakan hasil dari visi Wuling untuk menghadirkan solusi mobilitas listrik yang terjangkau dan praktis, terutama bagi masyarakat perkotaan di Indonesia. Konsep mobil listrik mungil ini muncul sebagai respon terhadap tren global yang semakin mengarah pada kendaraan ramah lingkungan dan kebutuhan akan mobilitas yang lebih fleksibel. Pengisian daya. Wuling RF dapat diisi daya di rumah dengan konsep at-home charging. Pengisian daya untuk varian standar range dan lead membutuhkan waktu sekitar 8,5 jam. Sedangkan varian long range membutuhkan waktu sekitar 11 jam. Internet of Things. Wuling RF dilengkapi dengan fitur Wuling Remote Control app yang memungkinkan pengguna untuk mengendalikan kendaraan dari jarak jauh. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menyalakan AC, mempersiapkan navigasi, dan berkonsultasi dengan teknisi secara online. Fitur keselamatan. Wuling RF dilengkapi dengan 2 airbag untuk mengemudi dan menumpang baris. Pertama, rem cakram di bagian roda depan dan belakang. ABS, EBD, TPMS. Sound module for pedestrian warning dan traffic. Head unik. Wuling RF dilengkapi dengan futur touch windscreen yang masing-masing berukuran 10-25 inci. Faktor yang menginspirasi konsep Wuling. Kebutuhan pasar. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kendaraan listrik dan pembatasan penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil di beberapa daerah. Infrastruktur pengisian daya. Perkembangan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik yang semakin meluas di Indonesia. Tentang urbanisasi. Meningkatnya populasi di kota-kota besar dan kebutuhan akan kendaraan yang lincah dan mudah diparkir. Teknologi baterai. Perkembangan teknologi baterai yang semakin maju memungkinkan pembuatan kendaraan listrik dengan jarak tempuh yang lebih jauh dan waktu pengisian yang lebih singkat. Proses pengembangan Wuling RV melibatkan beberapa tahap penting. Yang pertama, riset pasar. Wuling melakukan riset mendalam untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen Indonesia terhadap kendaraan listrik. Kedua, perancangan konsep. Tim desainer Wuling menciptakan desain yang futuristik, kompak, dan sesuai dengan karakteristik mobil listrik. Tiga, pengembangan teknologi. Tim engineer Wuling mengembangkan teknologi baterai, motor listrik, dan sistem kontrol yang efisien dan handal. Empat, pengujian. Mobil prototip diuji secara ekstensif untuk memastikan performa, keamanan, dan kenyamanan yang optimal. Kelima, produksi massal. Setelah melalui berbagai tahap pengujian, Wuling RV kemudian diproduksi secara massal dan siap dipasarkan. Proses pengembangan Wuling memfokuskan pada beberapa aspek penting. Harga terjangkau. Wuling berupaya menghadirkan mobil listrik dengan harga yang kompetitif agar dapat dijangkau oleh lebih banyak konsumen. Kedua, dimensi kompak. Desain kompak memudahkan manuver di jalanan perkotaan yang padat dan mempermudah parkir. Tiga, fitur modern.
Wuling melengkapi ARV dengan berbagai fitur modern untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan berkendara. Dan kelima, kinerja baterai. Baterai yang digunakan memiliki daya tahan yang cukup baik untuk penggunaan sehari-hari dan dapat diisi ulang dengan mudah. Berikut ini tampilan spesifikasi dari mobil listrik Wuling RV, dan di sini ada penghargaan dan pengakuan. Marketers Choice Award 2024 dinobatkan sebagai electric car pilihan generasi muda, menunjukkan bahwa AIR-EV sangat diminati oleh kalangan milenial. Grid Out Award 2023 mendapatkan gelar Best of Baterai Electric Diesel, membuktikan keunggulan AIR-EV dalam hal performa baterai. Carvaganza Editor Choice Award memenangkan penghargaan sebagai pilihan editor, menandakan bahwa AIR-EV memiliki kualitas yang diakui oleh para ahli otomotif. Dan terakhir ada Uzone Choice Award 2022 dinobatkan sebagai Most Worth Electric Car, menunjukkan bahwa AIR-EV memiliki nilai jual yang tinggi. Ini ada kelebihan dan kekurangan dari mobil listrik Wuling RV. Kelebihannya yang pertama ada desain menarik dan modern, yang kedua fitur lengkap, yang ketiga performa handal, yang keempat jaringan servis luas, yang kelima biaya operasional rendah, yang keenam ramah lingkungan. Dan kekurangannya yang pertama ada tidak memiliki fitur fast charging, kedua ukuran ban kurang spesifik, yang ketiga desain kurang memuaskan, keempat ruang kabin terbatas, dan kelima jarak tempuh terbatas. Dan di sini saya akan tampilkan perakitan dari mobil listrik Wuling. Berikut perakitan mobil listrik dari Wuling RV. Halo Wuling. Selanjutnya Mimin bakalan ajak kalian untuk melihat bagaimana mobil ini dirakit dari awal hingga siap dipasarkan. Dan beginilah proses awalnya. Pertama di press shop atau pembentukan bodi mobil. Selanjutnya tibalah di body shop atau proses pengelasan. Pada tahap ini dilakukan penggabungan komponen-komponen yang dihasilkan dari proses stamping tadi atau pembentukan bodi mobil, dan juga komponen-komponen yang dikirim dari supplier dengan cara dilas atau di spot welding, sehingga terbentuklah bodi mobil yang diinginkan.
Selanjutnya tiba di proses fitting atau pemasangan pintu kanan, kiri, dan belakang. Selanjutnya di painting atau proses pengecatan. Dari body shop, untuk bodi-bodi mobil yang telah selesai diproses akan dikirimkan ke painting shop atau pada proses pengecatan. Proses painting atau pengecatan dilakukan dengan tujuan antara lain memberikan lapisan anti karat pada bodi, memberikan fungsi peredam suara, serta yang paling terlihat yaitu memberikan tampilan atau estetika yang indah dengan warna yang bermacam-macam. Pada proses pengecatan menggunakan 5 langkah proses, yaitu body AC, paint AC, primer dasar, primer surfacer, dan top coat. Dan yang sangat penting juga, proses painting memberikan fungsi anti bocor dengan pengaplikasian sealer pada bagian-bagian sambungan antar plat bodi, sehingga tidak memberi kesempatan air dari luar untuk masuk ke dalam kabin kendaraan. Selanjutnya tibalah di proses assembling atau perakitan. Proses assembling di pabrik mobil terdapat 3 proses utama, yaitu proses assembling mesin, transmisi, dan komponen-komponen pendukung lain yang dikirim dari supplier. Sehingga menjadi sebuah mobil secara sempurna, operator yang bertugas di bagian assembling memasangkan semua komponen aksesoris untuk mempercantik mobil. Pada proses assembling tak perlu waktu banyak lagi bagi operator. Semuanya berkonsentrasi pada job-job masing-masing, dan inilah adalah proses pemasangan baterai sebagai tenaga utama pada mesin mobil Wuling Air EV. Dibantu dengan bantuan robot, karena kan untuk berat baterainya sendiri sangat berat. Selanjutnya tiba di pemasangan kaca pada bagian pintu kanan, kiri, dan belakang serta depan. Selanjutnya proses pemasangan roda. Pada proses ini perakitan mobil hampir selesai. Selanjutnya dipasang jok, pemasangan lampu belakang, pemasangan setir, pemasangan cover depan. Selanjutnya dipasang peredam agar suara dari luar tidak masuk ke dalam
kabin mobil. Dan jadilah mobil Wuling Air EV. Selanjutnya adalah proses inspection atau quality control pada kendaraan mungil ini. Setelah keempat proses di atas selesai, waktunya untuk final check. Untuk mengetahui kelayakan sebuah mobil yang akan dijual di pasaran, harus dipastikan jika mobil yang dipasarkan sudah sesuai dengan standar keamanan yang berlaku. Final check ini dimulai dari pengecekan lampu, rem, kebocoran, speed, interior, eksterior, dan yang lainnya. Untuk proses final check ini dilakukan oleh operator yang sudah mengantongi sertifikasi khusus quality control. Jadi tidak sembarang operator yang bisa melakukan final check ini. Masuk ke dalam uji kebocoran atau water leak. Pada proses ini dapat diuji dengan apakah air yang dari luar dapat masuk ke dalam kabin atau tidak. Jika lolos, langsung ke proses selanjutnya. Selanjutnya mobil dites untuk dikendarai di berbagai medan yang sudah ditentukan. Dan proses perakitan selesai, mobil siap dipasarkan. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut hasil video perakitan Wuling EV. Dan ini berikut tampilan review dari mobil listrik Wuling. Wuling Motors merupakan perusahaan otomotif dengan sejarah lebih dari 60 tahun. Yang terbentuk dari gabungan perusahaan terkemuka di dunia. Dan menempati posisi 1 dalam jumlah penjualan kendaraan selama 12 tahun di Cina. Memasuki Indonesia dengan komitmen penuh membangun kompleks pabrik terintegrasi di Cikarang yang mampu ciptakan hingga 3.000 lapangan kerja. Dalam waktu singkat, Wuling Motors telah mampu menghadirkan 2 kendaraan yang mendapat pengakuan baik. Wuling Motors, drive for a better life. In 2002, 3 reputable automobile companies, Shanghai Automotive Industry Corporation, the largest automotive company in China, General Motors China, and Guangxi Automobile Group created SGMW, the maker of Wuling Motors. Wuling Motors is starting its journey in Indonesia, one of the most promising developing countries in the world, with a population of around 260 million people. We are here for the long term and are here to listen, understand, and create for Indonesia. We've listened and understood
that Indonesians need a car that answers their family's needs. A good quality vehicle that is also affordable. The automotive talents and local supply chains to grow along with the automotive industry. That's why, for Indonesia, we create a car that addresses Indonesian family needs. A nationwide dealers and services that are easily accessible. Wah, ini dia mobil listrik yang gue banget. Nggak cuma kamu kok, ini juga gue banget. Halo keluarga Wuling. Ini dia mobil listrik yang paling cocok untuk sehari-hari. Wuling Air EV. Drive for a green life. Dimensinya kompak banget, yang pasti mudah dikemudikan dan lincah banget buat di perkotaan. Desain eksteriornya futuristis, dengan karakter utama daytime running lights yang memanjang, dan logo Wuling yang menyala. Yang paling saya suka pilihan warnanya menarik banget. Selain itu, lampunya juga sudah menggunakan teknologi LED. Wuling Air EV dibekali baterai lithium berkapasitas 26,7 kWh dengan sertifikasi IP67. Baterainya juga dapat terisi penuh dalam waktu 4 jam jika menggunakan modul wall charger. Mobil ini juga easy home charging loh, sehingga dapat mengisi daya langsung di rumah Anda. Setelah daya terisi penuh, Wuling Air EV dapat menempuh jarak hingga 300 km. Keren banget kan? Iya dong. Mobil ini ternyata banyak memberikan kejutan, termasuk ruang di bagian belakang yang cukup lega, dan dapat memuat hingga 4 orang penumpang. Desain kaca belakangnya menjaga visibilitas penumpang tetap baik. Jok dan lingkar kemudi berlapis kulit juga bikin kita makin nyaman di dalam kabin. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan smart key dan keyless entry. Penggunanya bisa mengakses masuk ke dalam mobil hanya dengan menekan tombol di pintu. Setelah masuk, tinggal injak pedal rem aja, dan mobil siap untuk berjalan tanpa perlu menekan tombol lagi atau putar kunci. Di dalam mobil juga nggak perlu khawatir handphone kalian kehabisan baterai, karena sudah tersedia power outlet 12 volt dan USB charging port 18 watt. Jangan khawatir soal keselamatannya. Idola baru kita ini juga sudah dilengkapi dengan 2 airbag, rem ABS dan EBD, serta kontrol stabilitas elektronik. Pengoperasiannya juga semakin mudah untuk kita para wanita. Rem parkir elektrik dengan auto vehicle hold, termasuk hill hold control, siap membantu di kondisi yang sulit. Buat yang suka khawatir ban kempes, tenang. Ada tire pressure monitoring system yang kasih peringatan kalau tekanan ban berkurang. Parkir juga nggak bakal susah nih. Ada kamera plus sensor parkirnya juga. Memenuhi kebutuhan hiburan penumpang dan informasi pengemudi. Tersedia head unit layar sentuh dan instrumen cluster yang masing-masing berukuran 10,25 inci. Mulai dari halaman beranda yang tersedia, ada menu radio, pendingin udara, musik, dan juga navigasi. Kita bisa melihat halaman aplikasi lengkap dengan klik icon pada bilah navigasi sebelah kanan. Masuk ke aplikasi AC, Anda dapat mengoperasikan fungsi menghidupkan atau mematikan AC, mengatur kecepatan udara, mengubah suhu, mengganti mode sirkulasi, mengubah arah hembusan angin, dan mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi defogger. Dalam aplikasi AC, tersedia pilihan mode hujan, segar, sejuk untuk menyesuaikan situasi Anda saat mengemudi. Anda juga bisa masuk ke menu pengaturan untuk melakukan berbagai penyesuaian, seperti Bluetooth, Wi-Fi, tampilan, efek suara, transmisi layar, hingga mendapatkan detail informasi sistem. Selain itu, Anda bisa mengakses fungsi kontrol kendaraan untuk memilih pengaturan jendela, pencahayaan, fungsi perbaikan wiper, mengatur intensitas regenerative braking, dan memilih mode berkendara eco, normal, atau sport. Menu menarik berikutnya adalah pusat energi. Anda dapat mengatur pengisian terjadwal, melihat status kendaraan saat ini, dan informasi masa pakai baterai. Serta pada saat bersamaan, Anda juga dapat melihat informasi konsumsi energi dalam kilometer tertentu dan periksa skor mengemudi. Menu wajib lainnya pun ada, radio, USB, sambungan Bluetooth, hingga phone mirroring yang bisa memindahkan tampilan handphone ke head unit ini. Ada satu lagi nih fitur yang ada di Wuling Air EV. Perintah suara berbahasa Indonesia pertama dari Wuling kan? Halo Wuling. Halo. Putar lagu. Perintah suara berbahasa Indonesia pertama dari Wuling juga bisa digunakan untuk mengoperasikan fitur yang tersedia di Wuling Air EV.
Seperti halnya mobil wuling yang canggih, di sini juga sudah tersedia fitur IoV loh, Apa itu, Jad? Internet of Vehicle. Dengan fitur ini, memungkinkan kita untuk menggunakan navigasi, musik, dan mengirim pesan online. Kita juga bisa mengendalikan berbagai fitur di wuling REV lewat handphone. Membuka dan kunci pintu, menyalakan AC dari luar mobil, bahkan memantau semua status mobil. Oh iya, baru ingat. Pengguna juga bisa lihat sisa baterai dan jarak tempuh, status saat charge mobil, dan bisa set waktu kapan kita harus charge lagi biar nggak kelupaan. Emang mobil listrik wuling canggih banget ya. Selain itu, bisa bikin bangga penggunanya saat mengemudikan wuling REV menembus perkotaan dengan gaya hidup eco-friendly. Buat Anda yang punya visi masa depan dan merasa bangga karena kontribusi untuk lingkungan, langsung aja datang ke dealer wuling terdekat dan rasakan kecanggihan serta mudahnya menggunakan wuling REV ini. Tunggu apa lagi? Sampai ketemu di dealer wuling terdekat. Wuling REV, drive for a green life. Baik, itu dia hasil presentasi yang tadi saya sampaikan. Yang pertama dari penyampaian PPT, yang kedua perakitan dari mobil listrik wuling, dan yang ketiga review dari mobil listrik wuling. Mungkin itu saja yang dari kelompok saya dan teman saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.